dance around the block. It's time to rewind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video tentang alur kehidupan Otto Iskandar Dinata. Tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Iskandar Dinata atau Raden Otto Iskandar Dinata merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dijuluki si Jalak Harupat. Jalak Harupat adalah sebutan untuk ayam jantan yang dimitoskan sebagai ayam yang kuat, pemberani, dan selalu menang saat diadu. Karena jiwa pemberani yang dimiliki Otto Iskandar Dinata, ia pun diberi julukan tersebut. Kehidupan Otto Iskandar Dinata merupakan anak bungsu dari Raden Haji Adam Rahmat dan Siti Hidayah yang lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikannya di sekolah guru atas. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang guru di Hollands School atau HIS Banjarnegara. Dalam jabatannya sebagai seorang guru, Otto menyalurkan perhatiannya di bidang pergerakan nasional. Pada tahun 1928, Otto memprakarsai berdirinya Sekolah Kartini dan mendirikan Paguyuban Pasundan dan Bank Pasundan. 2 tahun kemudian, 1930, ia terpilih untuk menjadi anggota Palkasran atau Dewan Rakyat yang mewakili Paguyuban Pasundan. Saat ia menjadi anggota Palkasran, Otto berani mengancam pemerintah kolonial Belanda, sehingga ia mendapatkan julukan si Jalak Harupat, artinya burung jalak yang berani. Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan adalah organisasi budaya Sunda yang berdiri pada 20 Juli 1913 dan sampai saat ini masih berdiri, sehingga disebut sebagai organisasi tertua. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Tujuan Paguyuban Pasundan adalah untuk melestarikan budaya Sunda yang tidak hanya melibatkan orang Sunda saja, melainkan semua yang mempunyai kepedulian akan budaya Sunda. Dalam Paguyuban Pasundan ini, Otto menjabat sebagai sekretaris pengurus besar tahun 1928 dan menjadi ketua sejak 1929 sampai 1942. Budi Utomo. Pada bulan Juli 1920, setelah ia menjabat sebagai guru di HIS, Otto dipindah tugaskan ke Bandung. Kota Bandung menjadi tempat awal di mana Otto mulai aktif dalam dunia politik. 3 tahun kemudian, Otto kembali dipindah ke Pekalongan, tempat di mana ia mulai lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Saat bertugas di Pekalongan tahun 1925, Otto terjun ke organisasi Budi Utomo. Berkat aktivitasnya yang menarik perhatian masyarakat Pekalongan, Otto pun dipercaya untuk menjadi anggota Kementerian atau Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Ia juga menjabat sebagai wakil ketua Budi Utomo cabang Pekalongan dan merangkap sebagai komisaris Hufbestur Budi Utomo. Saat aktif di organisasi ini, aktivitas Otto terus diawasi oleh pemerintah. Otto yang menyadari bahwa sedang diawasi justru mengajak sang reserse mata-mata untuk ikut bergabung dalam rapat tersebut. Kecaman dipercayai sebagai anggota Dewan Kota, Otto berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Ia berani membeberkan praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh pemerintah jajahan terhadap rakyat Indonesia. Namun, kecaman yang Otto berikan ini tidaklah diterima oleh residen Pekalongan seorang Belanda. Meskipun demikian, dukungan seluruh anggota Dewan Kota tetap tertuju pada Otto. Semua peristiwa ini kemudian berakhir karena Otto dipindahkan ke residen lain. Penculikan pada
masa penjajahan Jepang, Oto menjadi pemimpin surat kabar sahaja pada tahun 1942 sampai 1945. Kemudian ia diangkat menjadi anggota BPOPKI dan PPKI. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, PPKI melakukan sidang untuk mengesahkan UUD 1945. Oto kemudian menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet pertama Republik Indonesia tahun 1945. Ia bertugas untuk melakukan persiapan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di Indonesia. Mengenal mundur, perjuangan yang tidak mengenal menyerah, perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timuraya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timuraya memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab dengan perang ini maksud musuh yaitu Amerika Inggris tidak bukan dan tidak lain hanya akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timuraya memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan. Sebab dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia sungguh untuk melaksanakan cita-cita yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama aku isi. Melihat tiga dasar-dasar yang kokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timuraya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Kuo Sangin dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dai Nippon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Togo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini. Mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini. Maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah. Video saya, bila ada kesalahan mohon maaf, bila ada kelebihan berarti itu videonya. Bila hitopik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.